sama-sama ya, katakan. Hidupku ada di tangan-Mu, yes. Kau beri rancangan yang terindah. Katakan tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan. Katakan pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang beri penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku berharap kau buatku teguhkan imanku. Ya, sama-sama katakan. Ku mau tetap
mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi yes Jesus, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu Tuhan, tak terbatas kuasamu yes Jesus. Tak terduga caramu, kau yang ku andalkan, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas kasihmu, tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yesusku. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita katakan, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas, tak terbatas
Kita masuk di tema yang baru, di bulan yang baru. Ya. Temanya itu adalah hikmat dari hal-hal yang sederhana. Hikmat dari hal-hal yang sederhana. Di minggu yang pertama, tema di minggu yang pertama memahami waktu dan musim. Memahami waktu dan musim. Understanding time and season. Ya. Helen Keller dikenang antara lain oleh karena apa yang ia katakan. Dia katakan begini, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Yang artinya satu-satunya hal yang lebih buruk daripada kebutaan, lebih buruk dari buta adalah memiliki mata yang melek, bisa melihat, tapi tidak memiliki visi. Ini lebih buruk daripada kebutaan. Nah, kalimat ini bukan hanya sekedar ia ucapkan, tapi kalimat tersebut ia hidupi. Nah, Helen Keller, dia dilahirkan di Amerika Serikat pada tahun 1880. Pada waktu lahir dia sehat, hanya saja ketika ia masih berusia 19 bulan, ia terkena penyakit meningitis, ya. Sehingga akibat penyakit tersebut dia menjadi buta dan tuli pada umur 19 bulan. Berarti sekitar kurang lebih 1,5 tahun. Satu penyakit membuat ia akhirnya menjadi buta dan tuli. Nah, karena ia tidak bisa melihat, ia tidak bisa mendengar, mengakibatkan juga Helen Keller tidak dapat berbicara. Jadi saudara kira-kira punya bayangan gak kalau saudara, saya bukan merendahkan, kalau saudara mikirannya memiliki seorang anak yang buta, tuli, gak bisa bicara. Kira-kira punya masa depan gak dalam harapan, dalam penglihatan saudara? Jujur, anaknya kurang pintar aja udah digebukin saudara. Begitu aja gak bisa. Ini bukan hanya ini saudara, bukan hanya gak pintar, tapi buta, tuli, dan tidak bisa berbicara. Tapi karena bimbingan yang penuh dari kesabaran dari seorang guru private-nya yang bernama Anne Sullivan, ya. Nah, akhirnya Helen tuh dapat berbicara, membaca huruf Braille, ya, khusus orang yang tunanetra, ya. Bersekolah, dan bukan hanya itu, dan dia akhirnya lulus, bahkan dia lulus dari Harvard University pada usia 24 tahun. Harvard University itu salah satu universitas terbaik di dunia. Anda bayangkan yang walaupun buta, tuli, tidak bisa bicara, tapi punya tekad, akhirnya bisa dia berbicara, bisa membaca huruf Braille, bahkan lulus dari Universitas Harvard pada usia 24 tahun. Ya, orang pertama yang memperoleh gelar sarjana orang buta tuli pertama. Dan di dalam masa hidupnya Helen Keller ini menulis 4 jilid buku dan banyak artikel, dan ia sering diundang dalam berbagai pertemuan di banyak negara. Ia di situ menyuarakan perdamaian, berupaya untuk berangkat derajat kaum perempuan, serta berbagai macam upaya kemanusiaan lain. Dan ia juga banyak bertemu dan berbicara dengan banyak tokoh dunia, dan dia meraih banyak bintang penghargaan dari berbagai negara. Karena itu benar apa yang diucapkan oleh Helen Keller ini. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada kebutaan itu punya mata yang dapat melihat, tapi tidak memiliki visi. Nah, ini nih, khususnya ini kita ini ya, yang punya mata, bisa mendengar, bisa berbicara,
Ah, khususnya anak-anak muda lagi ini ya kan. Jangan sampai kok kayak gini, kok kayak gitu dan lain sebagainya. Anda masih sehat. Anda masih punya tangan, telinga, kaki, lengkap semuanya. Jangan sampai Anda tidak punya visi. Jangan karena keadaan ekonomi, karena ekonomi. Jangan. Ini Helen Keller. Buta, tuli, tidak mampu berbicara. Tapi dia bisa lulus Harvard University. Dia banyak meraih penghargaan, menulis buku. Nah, di sini kita belajar ya. Jangan sampai mata melek tapi tidak punya visi. Amin, anak-anak muda. Apa visimu anak-anak muda? Ini ada banyak anak muda di tempat ini ya, ada 4. Jangan sampai Anda tidak punya visi. Amin. Jangan ekonomi menghalangi saudara. Tian ada 5 di belakang Tian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Helen Keller ini membuktikan, ya Helen Keller membuktikan bahwa walaupun dirinya lahir seorang yang buta, tuli, ya, tapi ia adalah pribadi yang visioner. Dia mampu melihat, jauh melihat ke depan, ya, melampaui orang yang matanya melek, ya. Nah, kita dapat meminjam kalimat dari Ellen Keller ini. Dalam kesempatan ini juga saya ingin berkata begini. Hal yang lain lebih buruk daripada kebutaan juga adalah, lebih buruk daripada kebutaan adalah memiliki mata yang melek, namun tidak mampu melihat melampaui permukaan. Nah, artinya Bapak Ibu saudara-saudari, bila orang hanya dapat melihat bagian luar dari apa yang nampak oleh matanya saja, namun ia tidak dapat menarik pelajaran dari apa yang ia saksikan, maka apa yang ia lihat itu juga tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Sebagai contoh, ketika Anda berbicara dengan seseorang, orang tersebut sebentar-sebentar tuh melihat jam tangannya, ya. Duduknya sudah mulai gelisah, duduknya tidak mulai tenang. Seharusnya kalau saudara menyadari bahwa orang itu sedang merasa gelisah, dan agar saudara ingin segera berhenti berbicara. Tapi kalau karena hanya melihat di permukaan saja, orang ini ada di depan saya, jadi saya lanjut ngomongnya saja. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tersebut ya bukan saja tidak akan mendengar apa yang saudara ucapkan, orang tersebut juga pasti merasa jengkel. Nah, kalau dengan demikian, disinilah Bapak Ibu pentingnya untuk mampu melihat melampaui apa yang nampak dari secara kasat mata saja. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena kemampuan ini untuk melihat bukan hanya dari apa yang luarnya saja, ini sangat penting. Karena kemampuan inilah yang perlu ada dalam hidup kita kalau kita ingin memperoleh yang namanya hikmat dari Tuhan. Sebab ada kalanya Tuhan mengajarkan tentang hikmat itu melalui keadaan di sekitar kita yang saudara nampak. Termasuk melalui hal-hal sederhana yang ia tempatkan di lingkungan kita. Nah, untuk memperoleh hikmat itu diperlukan kemampuan melihat secara cermat dan mengambil pelajaran ya dari apa yang kita lihat. Jadi bukan hanya sekedar melihat, tetapi melihat jauh melampaui apa yang terlihat dari permukaan kita lihat ini saja. Kita harus bisa melihat lebih jauh. Nah, hal tersebut nampak di dalam Amsal pasalnya yang ke-30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Di ayat-ayat ini Tuhan
mengajar hikmat kepada seorang yang bernama Agur bin Yake. Tuhan mengajarnya melalui hal-hal yang sederhana, yang dapat disaksikan, yang dapat dilihat dalam kehidupan Agur, dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun yang dilihat itu adalah hal-hal yang sederhana, namun karena Agur bin Yake dapat melihat melampaui permukaan, maka ia memperoleh pelajaran yang penting dari Tuhan. Pelajaran yang penting dan yang saya percaya juga berguna bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan itulah wisdom from the ordinary, atau hikmat dari hal-hal yang sederhana. Nah, saya mengajak kita semua membaca Amsal pasalnya yang ke-30 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan, ada 4 binatang yang kecil di bumi tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Ayat 27, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Cecak atau cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana raja. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah hikmat dari Allah, hikmat yang sederhana, yang karena Agur bin Yake ini mampu melihat jauh dari hanya sekedar nampak di permukaan, dia memperoleh sesuatu dari hal tersebut. Nah kalau kita membaca Amsal pasal 30 ayat 1 jelas, Amsal ini ditulis atau diucapkan oleh Agur bin Yake. Siapakah Agur ini? Alkitab tidak memberi penjelasan. Satu-satunya nama Agur itu hanya ada di Amsal pasalnya yang ke-30. Agur, satu yang pasti bahwa dia adalah, di sini dikatakan bin Yake, ya. Dia adalah anak dari Yake. Siapa Yake lagi juga? Tidak ada lagi catatan dalam Alkitab. Jadi nama Agur hanya di Amsal pasal 30, Yake juga hanya di Amsal pasalnya yang ke-30. Nah banyak para ahli Alkitab menduga bahwa Agur ini adalah anak dari Raja Daud. Tetapi bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat. Nah dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Baru, Agur juga di situ disebut berasal dari Masa. Namun kata Masa itu juga dapat berarti suatu tempat yang tidak diketahui lokasinya, tetapi juga bisa artinya adalah oracle, suatu kata-kata ilahi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saudara mau nanya lebih jelas nanti siapakah ini Agur bin Yake, nah nanti saudara kalau udah di surga tanya aja langsung sama orangnya ya. Siapa Agur bin Yake ya. Nah Alkitab tidak memberikan penjelasan tentang siapa Agur bin Yake. Tetapi di sini menjadi satu hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Alkitab justru dapat menjelaskan siapa yang bersangkutan begini. Karena Agur bin Yake itu kita tidak tahu dia asalnya dari mana, siapa orang tuanya, karena catatan Alkitab tidak ada yang menunjukkan siapa dirinya. Nah Agur bin Yake ini bisa siapa saja. Saudara, saya, kita semua bisa menjadi Agur bin Yake kalau kita hidup di dalam sikap-sikap yang ada juga pada diri Agur bin Yake. Jadi Anda juga disebut Agur bin Yake. Kalau Anda memiliki sifat-sifat yang sama yang dimiliki oleh Agur bin Yake ini. Apa sifat-sifatnya atau sikap-sikapnya?
sikap-sikap dari Agur yang bersangkutan adalah rendah hati. Jadi kalau Anda rendah hati, Anda juga Agur bin Yake. Itu yang disampaikan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yang kedua, Agur bin Yake itu menghormati Tuhan dan firman-Nya. Kalau Anda punya sikap yang sama, Anda Agur bin Yake. Yang ketiga, ini Agur bin Yake itu bersedia melihat lebih dalam dari hanya sekedar permukaan yang tampak. Nah, kalau saudara memiliki sikap-sikap ini, saudara memperoleh hikmat. Anda dan saya dan kita semualah Agur bin Yake. Ketiga sikap ini yang akan membuat saudara memperoleh hikmat Tuhan. Kalau tanpa tiga sikap ini, maka sulit bagi saudara untuk memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Kalau orang nggak rendah hati, pasti sulit. Apapun yang Tuhan mau ajar, nggak bisa, nggak betul, nggak benar. Merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih tahu. Kalau orang sudah tidak menghormati Tuhan dan firman-Nya Alkitab, maka sulit bagi yang bersangkutan untuk memperoleh hikmat daripada Tuhan. Apalagi kalau melihat segala sesuatu itu hanya apa yang nampak dari matanya saja. Padahal apa yang nampak bisa ditipu orang. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita ingin memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, ketiga sikap ini yang perlu ada dalam hidup kita. Dan ketiga sikap inilah kita juga, kalau kita menghidupinya, kita dapat disebut sebagai Agur bin Yake. Amin. Hikmat yang Tuhan berikan melalui hal-hal sederhana, yang kalau kita mampu melihat lebih dari sekedar hanya dari permukaan, banyak hal-hal yang bisa kita lihat, yang darinya, dari kehidupan sehari-hari kita bisa belajar. Hal-hal yang sederhana yang Yake ungkapkan, Agur bin Yake ungkapkan di ayat 24 sampai 28 yang baru saja kita baca tadi. Hal-hal sederhana di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Kamu perhatikan. Untuk belajar. Bukan nampak semut, oh iya semut, ya udah gitu aja. Enggak, saudara. Ada pelajarannya. Hal-hal sederhana di ayat 24 sampai 28, di sana ada 4 binatang yang ada di bumi. Keempat binatang itu semut, pelandu, belalang, dan cicak. Makhluk-makhluk yang sederhana yang dipakai Tuhan untuk mengajar tentang hikmat. Kalau orang tersebut itu rendah hati, kalau orang tersebut menghormati Tuhan dan firman-Nya, dan orang tersebut bersedia melihat lebih dari permukaan. Nah, kita akan di sepanjang bulan ini Bapak Ibu, kita akan belajar sekolah hikmat dari Tuhan. Belajarnya, gurunya adalah 4 binatang. Ya, jadi guru saudara binatang, hewan. Yang pertama semut, yang kedua pelandu, yang ketiga belalang, dan yang keempat cicak. Jadi kita di sepanjang bulan ini belajar dari keempat hewan ini yang saudara bisa lihat, yang saudara bisa amati, hal yang tampak tetapi tidak hanya sekedar dilihat, tetapi melihat jauh lebih daripada itu. Sehingga harapannya hidup kita bisa menjadi hidup yang maksimal. Amin. Hidup kita benar-benar hidup. Nah, untuk itu di dalam sekolah kita, sekolah hikmat, kita mengundang guru yang pertama yaitu semut.
untuk mengajari kita Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tentang semut di ayat 25 dikatakan begini. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa perilaku semut itu sepatutnya dicontoh. Karena kalau kita dapat mencontohnya, kita pribadi yang berhikmat. Perilaku tersebut, ya perilaku si semut tidaklah terlepas dari kemampuan si semut untuk memahami yang namanya waktu dan musim. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang berhikmat, pelajaran pertama dari semut adalah orang yang berhikmat memahami bahwa yang namanya waktu itu terdiri dari musim yang berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara-saudari, musim itu ada berapa kalau di Indonesia? Kalau di luar negeri? Ya, pasti ada musimnya. Ada musim panas, musim hujan, musim dingin, musim kemarau ya. Kalau di barat ada musim semi, musim gugur dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang berhikmat mengerti bahwa setiap musim yang berbeda akan mengandung momentum atau kesempatan yang berbeda pula. Sebagai contoh, musim semi itu mengandung kesempatan yang berbeda dibandingkan musim gugur. Demikian pula musim panas memiliki momentum yang tidak sama dengan musim dingin. Oleh karena itu orang yang berhikmat, dia tidak akan menabur benih gandum di akhir musim gugur. Kenapa? Karena setelah musim gugur akan masuk musim dingin. Kalau udah musim dingin, benih gandum pasti tidak akan bisa tumbuh, saudara. Nah, orang yang berhikmat, dia tadi akan menabur benih gandumnya di akhir musim atau di awal musim semi. Dan kemudian ketika musim semi berakhir, maka akan masuk musim panas. Nah, maka benih gandum tadi itu akan bertumbuh dan kemudian menghasilkan bulir gandum. Nah, prinsip ini yang dipahami oleh semut tadi, sehingga di ayat 25 dikatakan begini, semut bangsa yang tidak kuat tetapi dia menyediakan makanannya di musim panas. Artinya semut memahami kapan waktu bagi dirinya untuk mengumpulkan makanan dan kapan waktu di mana dirinya si semut tidak dapat lagi mengumpulkan makanan. Ia mengerti di musim manakah ia harus bekerja dengan keras dan di manakah musim di mana ia tidak dapat lagi bekerja. Dengan demikian, ia tidak akan menyia-nyiakan momentum atau kesempatan. Oh, ini musim panas, saatnya bekerja. Jangan dibalik. Manusia kan seringkali dibalik kan. Orang bekerja dia tidur-tidur. Orang udah mau liburan dia mati kelaparan. Kenapa? Tidur terus. Harus mengerti musimnya. Kalau mengerti musimnya, maka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan momentum. Saudara, coba saudara lihat, kalau mau menjelang lebaran,
Itu pengusaha pakaian, pengusaha apa lagi? Petasan, pengusaha kembang api. Dia udah siap-siap. Kenapa? Karena sebentar lagi datang ini musim yang namanya orang lebaran. Pasti butuh baju baru. Pasti butuh apalagi kembang api, petasan dan lain sebagainya. Nah, kalau pengusaha yang cerdas, dari jauh hari sebelum momen itu datang, dia sudah siapkan barangnya. Karena dia tahu kesempatan ini hanya berlangsung satu kali dalam setahun. Tidak berkali-kali. Oleh karena itu, dia akan menyiapkan dirinya di dalam kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau dia seorang pengusaha, ya, di musim yang berbelanja tersebut, ternyata ia tidak ada dagangan yang mau dijual, itu pengusahanya itu aduh, kasihan deh. Karena sangat patut disayangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah prinsip tentang memahami waktu dan musim yang berbeda-beda dan yang memungkinkan orang untuk menjadi pribadi yang berhikmat. Saya berulang kali ngomong sama beberapa jemaat. Saya bilang, saya kan sering menyaksikan itu. Tiba mau anaknya masuk sekolah, kan musimnya anak masuk sekolah kan ada setiap bulan 7. Baru pusing. Padahal setiap tahun itu pasti hadir. Ada rupanya nggak hadir musim bulan ke-7 untuk anak-anak sekolah. Pasti hadir. Tetapi permasalahannya gitu mau sekolah baru sibuk menyiapkan dana. Akhirnya apa? Tercekik. Kalau pribadi yang berhikmat, jauh sebelum anaknya masuk bulan 7, bulan 1 sudah ditabungi terlebih dahulu. Saya bilang sama jemaat, anakmu nanti mau masuk SD, kau tabung dari sekarang supaya anakmu masuk SD, anakmu sudah SD, kamu masih punya tabungan untuk dia SMP. Kenapa? Musimnya kan masih datang kan? Ada rupanya musimnya nggak datang, saudara. Pasti datang. Tapi kalau kita tahu menempatkan berhikmat, wah kita nggak perlu, waduh Pak, pusing, mau masuk anak sekolah. Udah bulan 6, bulan 7 pusing. Bulan 1 kemana aja, bulan 2 kemana aja, bulan 3 kemana aja. Bulan-bulan sebelumnya kemana aja. Kayaknya saya bolak-balik bilang sama jemaat, anakmu mau masuk TK nanti, dari sekarang kau nabung. Dari dia lahir tabung. Supaya musim apapun itu santai saudara. Kenapa? Saudara berhikmat, saudara tahu akan datang musimnya. Jadi saudara gak akan panik, gak akan pusing. Itu amin. Nah ini senggol kanan kiri Bapak Ibu saudara-saudara. Berhikmat ya Pak, berhikmat ya Mi. Senggol. Ya, karena tahu musim itu pasti akan datang. Gak akan mungkin gak datang, pasti datang. Di situ kita perlu berhikmat, tahu akan datang. Musimnya banyak pengeluaran. Di bulan anak masuk sekolah. Oh, saya siapkan diri saya sebelumnya. Sama semut. Karena dia tahu kalau udah di musim dingin dia nggak bisa lagi bekerja. Makanya dia kumpulkan makanannya di musim panas. Amin. Makanya itu belajar kita dari si semut ini. Amin. Semut ini beri hikmat dia. Kita pun juga mau berhikmat. Amin. Amin. Jeko apalagi KFC, kopi kenangan itu nggak akan saudara. Tetap ada dia terus saudara. Apalagi merek baju-baju, apalagi merek handphone, merek apa, itu tetap ada terus saudara. Kalaupun BlackBerry udah tumbang sekarang banyak Samsung, banyak iPhone saudara. Nggak habis-habis teknologi saudara ya. Nggak habis-habis pakaian, nggak habis-habis apalagi makanan yang mahal-mahal. Nggak akan habis saudara. Jadi saudara jangan terlalu dikejar itu. Saudara siapkan diri saudara. Amin. Pak, mau ini itu Pak.
Contoh lah mau menikah, ya tabung dari sekarang saudara. Jangan mau nabung nanti gak ada uang, menikah gak ada uang Pak. Iya permasalahannya lu gak pernah tabung. Gimana mau ada tabungan mau menikah? Amin. Harus menyiapkan. Waktu terdiri dari musim yang berbeda, tetapi juga waktu terdiri dari musim yang kan ulang lagi kan. Habis musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi, balik lagi, ada lagi, terus begitu Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita kalau kita punya anak, ya selamat dulu bulan 7, tapi nanti berikutnya lagi akan datang lagi dia. Jadi saudara harus benar-benar mempersiapkan diri. Kalau waktu musim ini berbeda dan berulang-ulang, kehidupan kita itu Bapak Ibu, masalahnya seperti garis linear. Gak bisa, aku dulu dari SD, balik lagi lah terus ke SD, balik lagi. Gak bisa hidup saudara terus berjalan, demikian juga dengan anak saudara. Musim kehidupan itu memang terjadi berbeda-beda dan berulang, tetapi masalahnya kehidupan kita tidak terjadi berulang-ulang. Satu kali selamanya habis. Satu kali berjalan ini semua. Dulu punya cita-cita untuk menempatkan anaknya di sekolah yang bagus. Tetapi ketika punya uang, nantilah itu dulu. Sekolah negeri lah dulu dia. Masuklah dia kan, katakanlah SD negeri. Udah SMP, aduh aku pengen anakku itu makin jago, makin pintar. Nanti SMP mau di swasta. Ternyata tidak mempersiapkan dirinya lagi. Akhirnya anaknya tetap masuk di negeri. Masalahnya ketika anakmu sudah SMP nggak bisa balik ke SD. Gak bisa, ulang. Kan musimnya ulang nih, berulang ya, ada terus. Ulanglah balik, gak bisa. Masalahnya hidup tidak berulang, tetapi musim berulang, berbeda. Tetapi kehidupan itu sekali berjalan dan tidak bisa kembali. Oleh karena itu, disinilah kita perlu berhikmat. Amin. Kenapa? Karena kehidupan sekali berjalan tidak dapat kembali. Si semut sudah tahu, di musim panas dia saatnya mengumpulkan makanan. Tetapi ketika dia pun juga mengumpulkan makanan di musim panas, tetapi di saat itu juga dia nggak akan stres kalaupun makanannya udah mau habis. Kenapa? Oh, setelah ini nanti, maksudnya setelah dia mengumpulkan makanan di musim panas, setelah itu dia menikmati makanan di musim panas, kan akan masuk musim dingin. Tetapi di dalam musim dingin yang dia hadapi itu, kalaupun makanannya sudah mulai menipis, dia nggak akan stres saudara. Kenapa? Karena tahu tetap ini akan berakhir. Kedepannya makanan ada lagi musim panas, musim semi, musim gugur dan lain sebagainya. Nah yang kemudian yang kita bisa tarik pelajaran ini saudara, untuk yang kemudian ini menarik ya. Orang yang berhikmat mengetahui sebagaimana musim panas tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya, demikian juga dengan musim dingin. Artinya ini juga berbicara bahwa masa sukar itu akan ada akhirnya juga. Kalau saudara sekarang ini mungkin usahanya lagi macet, usahanya lagi mandek, kan gitu kan. Dulu waktu Covid itu kan pengusaha masker laris keras kan, pengusaha vitamin kan. Sekarang udah gak ada saudara. Tetapi kalau saudara seorang pengusaha yang cermat, selalu ada musim-musim yang baru. Yang saudara kalau tetap berhikmat, saudara bisa meraih sesuatu dari musim-musim tersebut. Jadi jangan langsung stres juga, amin. Kalau musim kering sekarang, ya kan, apalagi sekarang ya, harga sembako pada naik ya. Tetapi puji Tuhan ya, kasih karunia Tuhan selalu ada kan, amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini juga perlu sekali Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Robert Haskuller, masa sukar itu tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya, ya. Tetapi orang yang teguh akan mampu melewati setiap keadaan. Kalaupun ya
mengalami masa-masa yang sukar, di musim yang sukar, tetapi percayalah ya, bahwa kalau kita percaya punya iman kepada Tuhan, kita akan mampu melewati musim-musim, melewati setiap keadaan. Nah, ini saudara yang kemudian dikatakan oleh Bruce B. Miller ya, semua orang perlu memahami musim-musim kehidupan tersebut dan yang kemudian menghadapinya dengan irama kehidupan yang teratur. Saudara, ada musimnya, saudara akan keluar banyak uang menatal, ya kan? Biasanya kalau udah bulan Januari udah mulai agak krisis kantong kan. Ya kan, banyak pengeluaran ini itu. Nah, di Februari sampai selanjutnya mulai saudara nabung lagi. Amin. Karena apa? Ada saatnya sekarang saudara udah menikmati liburan yang enak-enak. Sekarang saudara bekerja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang perlu kita pelajari dari semut, Bapak Ibu ya. Bahwa musim itu akan selalu berganti. Tetapi di dalam hal itu semua kita bisa melewati keadaan tersebut dengan penuh pengharapan kalau kita punya iman yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang kemudian kalau orang yang berhikmat juga, dia tahu bahwa musim itu akan berulang walaupun musim itu akan berbeda-beda, tetapi di dalam keadaan apapun dia akan melewatinya dengan penuh sukacita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, orang yang berhikmat, nah ini orang yang berhikmat memahami bahwa waktu terdiri dari kesempatan yang berharga. Kemarin saya nonton, ya ketemu video lah, nonton gitu. Saya nonton satu podcast Deddy Kobuser ya, sama siapa saya lupa, nggak tahu namanya. Dia bilang nggak ada itu keberuntungan. Keberuntungan itu adalah ketika apa? Engkau punya skill, punya kemampuan dan bertemu dengan kesempatan. Itu keberuntungan, saudara. Keberuntungan itu karena engkau juga sudah mempersiapkan dirimu. Sehingga ketika kesempatan itu ada, cocok. Itulah keberuntungan. Haleluya. Nah, orang yang berhikmat memahami waktu terdiri dari kesempatan-kesempatan yang berharga. Masalahnya udah datang kesempatannya, Anda yang gak siap. Sehingga itu menjadi hari yang tidak membawa keberuntungan bagi Anda. Orang yang berhikmat akan memahami waktu itu terdiri dari kesempatan-kesempatan yang berharga. Orang yang berhikmat mengetahui bahwa musim itu akan datang secara berulang. Tetapi walaupun itu datang secara berulang, tetapi ia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ia miliki. Betul, musim itu berbeda-beda. Betul, musim itu berulang-ulang, tetapi kehidupan berjalan satu kali. Oleh karenanya, karena kehidupan berjalan satu kali, ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Sebab kesempatan yang terbentang seiring dengan berjalannya waktu merupakan hal yang sangat berharga dan tak boleh disia-siakan. Di ayat 25 tadi kan ditulis bahwa semut menyediakan makanannya di musim panas. Artinya ketika musim panas tiba, semut tadi gak akan bermalas-malasan. Tetapi ia akan bekerja dengan sangat keras. Bekerja dengan segiat mungkin. Ia mengetahui bahwa musim panas tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya, namun akan ada akhirnya. Ia menyadari juga bahwa bila musim panas telah berakhir dan musim dingin tiba, maka di saat itu dirinya tidak akan dapat lagi menyediakan makanan.
Itulah sebabnya di musim panas ia bergiat untuk bekerja. Nah, ini sama seperti kita kan Bapak Ibu, pengen punya rumah sendiri. Tetapi di masa mudanya beli barang-barang yang gak perlu. Di masa mudanya habiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Ketika di masa tua dia butuh tempat berteduh, saya gak punya rumah. Harusnya kalau saudara tahu, sama seperti semut, tahu nanti musim dingin gak bisa ngapa-ngapain lagi. Di musim panas ini kesempatannya saya bekerja segiat-giatnya. Demikian juga engkau sekarang yang masih muda-muda ini, bekerja sekarang dengan giat. Karena masih kuat. Ketika engkau sudah tua, tidak bisa lagi bekerja, tidak ada yang mau menampung kamu untuk bekerja, itulah musim dingin tiba. Haleluya. Makanya ini keras ini saudara. Firman Tuhan ini, kalau orang timur bilang, tusuk Anda, tusuk saya. Firman Tuhan ini menegur Anda, menegur saya. Saya juga belajar tentang, perlu belajar dari semut. Kita kan begitu kan? Di masa muda yang harusnya kita bekerja dengan sangat keras, kita tidak bekerja dengan sangat keras. Tetapi di masa tua kita pengen ini itu, udah gak bisa, udah gak musimnya. Makanya saya bilang sama ibu, kami sering diskusi, kita harus di masa tua punya rumah paling tidak untuk tempat meletakkan kepala. Bayangin, kalau saya sudah sampai tua, sudah gak bisa lagi bekerja, gak bisa melayani, gak punya tempat tinggal, mau tinggal di mana? Halo, mau tinggal di bawah kolong jembatan? Mau tinggal di pinggir jalan? Ini khusus untuk anak-anak muda ini. Di masa muda itu seperti musim panas. Saatnya Anda bekerja, kumpulkanlah sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah musim dingin tiba, tidak bisa lagi bekerja. Kalau Anda sudah tua, tidak lagi dapat bekerja. Oleh karena itu, ini kesempatan yang berharga, amin. Jangan sia-siakan ini khususnya untuk anak-anak muda ini. Jangan sia-siakan masa mudamu. Kumpulkanlah sebanyak-banyaknya. Amin. Itu kalau saudara berhikmat. Tapi nggak perlu lah Pak, saya mau senang-senang nggak apa-apa ya silakan. Itu kan hidup saudara. Tapi kalau nanti saudara kena musimnya, baru saudara, iya benar juga kan gitu. Waktu merupakan aset yang sangat berharga sekali. Sekali ia berlalu, waktu tidak akan pernah kembali lagi. Waduh nyesal Pak, dulu kenapa waktu masih muda nggak gini ya? Nggak bisa lagi kembali bos, udah lewat. Haleluya, amin. Gunakan kesempatan ini. Isilah waktumu dengan hal-hal yang memang bermanfaat. Mutu kehidupan kita tergantung dengan apa yang kita isi dengan waktu-waktu yang ada tersebut. Kalau kita mengisi kesempatan tersebut dengan melakukan hal-hal yang berguna, maka kita akan seperti semut yang mengumpulkan makanan di musim panas. Nanti berguna, ada masanya, sangat berguna begitu. Tetapi kalau kita menggunakan kesempatan yang ada seperti melamun, menghayal, bermalas-malasan, ya saudara bisa membayangkanlah ujungnya seperti apa kan? Nah itu saudara. Kalau saudara mau hidupnya tidak berakhir di dalam penyesalan, maksimalkan waktu yang ada. Karena waktu adalah
aset yang sangat berharga. Berapa sih kekuatan kita lagi, saudara? Zaman sekarang pegawai negeri pensiun udah makin turun, 55 tahun udah pensiun. Padahal kalau umurnya panjang, katakanlah 70 tahun, masih ada berapa tahun? Masih panjang, saudara, 15 tahun itu. Kalau dia tidak menyiapkan dirinya, bahaya cilaka 12. Pendeta ada pensiunnya, saudara. Saudara apalagi yang bekerja ini? Ya, emang saudara bisa berapa tahun bekerja? Sampai 80 tahun, sampai Anda tua renta, perusahaan itu mau memahami Anda, iya Pak, lanjutkan kerja terus. No. Di bank ada pensiunnya. Betul? Betul, saudara. Oleh karena itu pergunakanlah. Kita perlu belajar dari semut ini. Ya, kecuali Anda pengusaha. Pengusaha nggak ada yang memecat saudara. Cuma masalahnya kalau pengusaha itu ya harus bayar harganya luar biasa, saudara. Ya kan gitu kan? Haleluya. Gunakan kesempatan yang ada. Umur Anda udah memasuki umur berapa? Yang masih muda-muda ini, pasangan muda udah masuk setengah abad. Hitung mundur, saudara, waktu kita. Tinggal hitung mundur waktu bekerja di perusahaan, hitung mundur, ya. Hitung mundur. Jamnya mulai dihitung dan mulai dari sekarang kumpulkanlah. Buat nanti di musim dingin. Sekarang musim panas, saatnya bekerja. Sekarang masih muda bekerja, kumpulkan dengan sebaik-baiknya. Kita perlu belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tinggal di dunia hanya 33,5 tahun. Berarti umurnya waktu dia mati di kayu salib itu 33,5 tahun. Dan dia mulai pelayanannya itu baru umur 30 tahun. Berarti dia cuma punya waktu berapa? 3,5 tahun. Tetapi di dalam 3,5 tahun yang ada, Tuhan Yesus benar-benar memaksimalkan waktu yang ada tersebut dengan melayani, dengan melakukan mujizat, dengan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup. Dan terbukti kehidupan Yesus memiliki pengaruh-pengaruh, saudara. Kalender sebelum kedatangan Tuhan Yesus disebut dengan sebelum Masehi. Tetapi setelah kedatangan Yesus disebut kalender Masehi. Tuh, 3,5 tahunnya mengubah, saudara. Kalender berubah, terpengaruh oleh yang namanya Yesus. Sebelum kedatangan Yesus, tahun itu semua sebelum Masehi disebut. Kristus Yesus hadir, disebut Masehi. 3,5 tahun, saudara, mengubah yang namanya sistem kalender, sistem perhitungan waktu tahun. Termasuk mengubah kehidupan kita semua, amin. Yesus teladan. Anda waktu bekerja berapa lama? Dan apa yang sudah Anda hasilkan? Anda mengerjakan ini dan itu sudah berapa lama? Dan apa yang Anda hasilkan? Nah, ini kita perlu supaya semakin berhikmat. Karena sekali lagi musim memang berbeda, musim memang berulang, tapi kehidupan itu hanya sekali jalan. Nggak ada bisa mau kembali lagi. Kalau musimnya yang gugur, musim semi, musim panas, musim dingin, balik lagi, gitu lagi, balik lagi. Saudara, kalau udah masuk umur 20 nggak bisa, Pak, udah ketuaan balik lagi 17, nggak bisa. Udah 25, Pak, udah 35, dan udah 40, nggak bisa balik lagi. Oleh karena itu bergunakan kesempatan yang ada, amin. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi, orang yang berhikmat memahami waktu itu ada dari musim yang berbeda-beda. Ya, kalau dalam kehidupan sederhana tadi saya bilang, anak sekolah itu ada musimnya. Ya, jadi persiapkan dirimu. Amin. Ya kan? Itu juga akan terus terjadi berulang. Siapkan dirimu. Dan yang terakhir, waktu itu terdiri dari kesempatan-kesempatan yang berharga.
Waktu, kehidupan itu tidak sama dengan musim. Kehidupan sekali berjalan tidak dapat kembali. Kalau musim itu yang bisa dapat kembali lagi. Dulu musim ada sebelum corona, lalu ada musim corona, kembali lagi sekarang udah musim seperti biasa kan saudara? Amin. Itu kan musimnya berbeda-beda, tetapi ya berulang kembali lagi, ya musim normal lagi. Nah di sini kita perlu mempergunakan waktu yang ada. Ya, Yesus adalah contoh teladan yang baik, bagaimana ia mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi pesan saya ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga dan untuk kita semua, belajarlah dari semut. Gunakan waktu yang ada dan mengisinya dengan hal-hal yang berharga. Amin. Karena kesempatan waktu itu tidak akan datang berulang-ulang kali. Amin. Amin saudara. Hidup saudara itu kehidupan itu sekali berjalan sampai ending. Saudara mohon maaf, kita kehidupan Kristen gak sama seperti yang depan. Kalau yang depan ada reinkarnasi. Jadi katanya kalau hidup dari sekarang baik, nanti lahir kembali jadi baik. Kalau hidupnya buruk nanti jadi binatang. Kita enggak Bapak Ibu. Sekali kita hidup mati selesai masuk penghakiman. Tinggal Tuhan kasih. You mau di surga, di neraka. Lu suka di neraka ya sana pergilah. Saudara, gak bisa berubah kehidupan kita. Kita bisa mengajarkan bahwa kehidupan hanya satu kali. Satu berakhir, mati. Berada dalam kerajaan Allah atau berada di luar kerajaan Allah. Tapi kalau kita mau hidup kita maksimal, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Mengisinya dengan hal-hal yang berharga. Amin. Amin. Belajar dari semut. Nanti saudara mulai pulang dari sini tuh coba pulang lihat semut. Oh iya ya, di depan rumah saya semut ada saudara. Semut itu tipikalnya kerja keras saudara. Diusir berulang kali pun tetap aja ada di situ. Dan yang kemudian paling semangat kumpulkan makanan mereka. Saya lihat loh, kalau udah musim panas terik rumah saya banyak lah itu gundukan-gundukan tanah. Bekerja dia saudara. Kalau udah musim hujan hilanglah dia saudara. Itulah saudara ya, belajar. Oke baik, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari Agur bin Yake yang Tuhan ajarkan berikan hikmat kepada dirinya untuk bisa dapat melihat dari hal-hal yang sederhana. Hari ini kami belajar dari pengamatan Agur bin Yake yang melihat dari semut, suatu hewan yang bijaksana, yang tahu kapan mengumpulkan makanan, yang mengerti bahwa musim-musim itu selalu ada berbeda dan di setiap musimnya itu selalu berulang, tapi ia mempergunakan kesempatan yang ada, waktu tersebut yang berharga itu dengan hal-hal yang baik. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami juga Tuhan berhikmat dari sekarang ya Tuhan. Kami mulai mempersiapkan segala sesuatunya karena kehidupan kami berjalan sekali waktu. Sekalipun musim itu berbeda-beda, tapi kehidupan kami tidak dapat kembali kepada kehidupan masa lalu. Oleh karenanya di waktu-waktu yang ada ini ya Tuhan, biar kami mengambilnya dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Supaya di akhir kehidupan kami tidak hidup dalam penyesalan, tapi kami hidup di dalam perasaan bahagia sukacita karena kami sudah melakukan yang terbaik di masa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman.